pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Ayuhal ikhwah, sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala majlisu ilmin khairun min ibadati 100 sana. Ilmu itu tidak melulu harus dengan manuskrip, tapi yang paling penting tuh sanad dari guru ke guru ke guru. Satu contoh, Syekh Al-Buti itu meriwayatkan hadis begini: majlisu ilmin khairun min ibadati 100 sanatin. Majelis ilmu, hadir majelis ilmu sekali itu lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Ini kalau kita lihat di kitab-kitab hadis nggak ada, apalagi hadis sahih, nggak ketemu redaksi seperti ini. Hadis dari Nabi SAW yang seperti ini nggak ketemu. Hadis sahih nggak ketemu di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim nggak ketemu. Tapi Syekh Buti menyatakan waqad sahha an Rasulillah, benar-benar telah sahih, telah sah an Rasulillah dari sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kitab-kitab sahih, di kitab hadis nggak ada. Bahkan ada sebagian mengatakan maudhu, tapi beliau mengatakan sahha, sah, sahih, benar dari Nabi. Ini dari mana ini? Nah, ini berarti dari sanad. Sanad itu syekhon an syekhin, dari guru ke guru. Ada hadis itu yang tertulis di kitab hadis, ada banyak hadis yang tidak tertulis, yang diriwayatkan dari guru ke guru ke guru ke guru hingga langsung ke Nabi SAW. Kita bisa bayangkan hadis itu kan yang diucapkan oleh Nabi jadi hadis, yang dilakukan oleh Nabi jadi hadis, yang Nabi diam, nggak mengucapkan, nggak melakukan, ikrar namanya, ketetapan dari Nabi itu juga jadi hadis. 3 sumber ini di dalam kurun Nabi di Mekah 13 tahun sama di Madinah 10 tahun, berarti 23 tahun Nabi berdakwah. Kira-kira berapa ucapan, juta ucapan yang keluar dari mulut mulia Nabi Muhammad SAW? Berapa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW? Semuanya jadi hadis itu. Jangan kitab-kitab hadis sekarang ini kalau ditotal cuman berapa ribu, berarti masih ada hadis-hadis banyak yang nggak tertulis, banyak sekali. Nah inilah namanya sanad. Sanad itu ngambil dari guru ke guru. Nah Imam Ibnu Hajar, Syekh Murtadha Az-Zabidi, yang mana mereka termasuk sebelah lagi Syekh Yusuf An-Nabhani, gurunya Mbah Hasim, mereka mensahihkan nasab Ba'alawi itu dari sanad, bukan hanya dari manuskrip tulisan tok, tapi dari sanad. Seorang ahli nasab itu mengambil informasi ilmu dari gurunya terus sampai ke sumbernya zaman Imam Ubaidillah. Dan ada yang tercatat, ada yang tidak. Yang penting informasi ini valid dari ahli nasab, ya pasti benernya sudah. Lebih benar ngikuti ahli nasab daripada ngikuti si imat yang nggak pernah belajar nasab. Dia cuma menyimpulkan sendiri, nggak ada dalil satupun, kitab kuning nggak ada, cuma kesimpulan sendiri. Ini kan tradisi kita, kembali ke kitab kuning, ke ulama, itu percaya sama ulama. Nah mereka ini pembegal nasab ini sama sekali nggak ngajarkan kita untuk percaya sama ulama. Justru malah
diajarkan untuk percaya sama kesimpulan pribadinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan lebih parah lagi, seorang kiai sepuh terpandang, soleh, alim, Mbah Yai Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU, dicaci-caci habis sama mereka. Beliau sudah tegas, ini di belakang mereka adalah Wahabi, kata beliau. Dan kalau kita lihat benar, Wahabi itu memang seperti itu. Muhammad bin Abdul Wahab itu apa? Sama itu. Terus orang-orang Wahabi itu semuanya begitu, nggak menghormati para ulama. Artinya mereka menyimpulkan sendiri gitu. Kalau mendapat ulama nggak ada dalil sahihnya, ya nggak dianggap dalil itu. Ya kan repot kalau sudah begitu. Akhirnya ulama-ulama ini dianggap orang yang nggak tahu semuanya, dia yang paling tahu. Nah, ini rasa-rasa Wahabi itu sudah kelihatan, sudah terasa dari awal. Ngajarkan tidak percaya dengan kitab kuning para ulama, itu sudah berbau-bau Wahabi. Dan benar, para ulama yang nggak cocok sama dia, bahkan Rois Am pun disikat habis sama mereka. Sampai kata-katanya, ya Allah, tidak pantas sama sekali. Ada tua bangka, ada jongos Ba'alawi. Nah kalau kita balik, nah kalian ini malah jongos Wahabi berarti. Ayo, jongos Wahabi, gak punya hormat sopan santun, unggah-ungguh sama para kiai, para ulama. Kitab-kitab kuning mereka dianggap dusta semuanya, gak ada gunanya semuanya. Ini kan ala-ala Wahabi. Kalau tidak hadis sahih, itu Imam Syafi'i pun ditolak. Mau Imam Syafi'i mau siapa, nggak ada hadis sahihnya, ditolak sama mereka. Ini juga sama. Kalau bukan primer ditolak, padahal kitab andalannya Sajarah Mubarakah bukan primer, manuskripnya nggak asli. Ini sering diulang-ulang. Terus apalagi kitab kuning nggak ada yang menyebutkan Imam Badillah itu terputus nasabnya, nggak ada. Itu semua pribadi, kesimpulan pribadi aja. Karena itu sebetulnya ini sudah terlalu ya. Kita juga bertanya sebetulnya mana sahabat-sahabat Banser ketika pemimpin tertingginya sudah, marwahnya sudah diinjak-injak ini sama mereka. Harusnya bergerak. Sahabat Banser harusnya bergerak biar mereka ini bisa jaga mulutnya, tidak seenaknya sendiri. Sebetulnya kan masalah seperti ini kan simpel toh. Orang beda pendapat itu kan terserah, kamu ngikuti si Imad, nggak percaya Habaib Ba'alawi ya monggo, tapi nggak usah caci maki, provokasi, apalagi sekelas Rois Am dihina-hina seperti itu. Hormati yang percaya Habaib, kami banyak dalilnya dari kitab-kitab kuning, kami percaya kitab kuning, percaya sama ulama yang telah menulis kitab kuning itu. Mereka nggak pernah bohong, mereka orang soleh, mereka para wali. Daripada si Imad ini tukang meluntir, murad kitab dipuntar-puntir seenaknya sendiri. Berdusta tentang Mahdi Ar-Rajai, Fisiadati, siadah dimaknani muter-muter. Nggak taunya di atasnya itu ada maktab daiminya. Aduh. Belum lagi Mufti Yaman, diputar-putar terus, dipermainkan terus. Belum lagi yang lain-lain banyak. Belum lagi dia ketika mengutip berita di internet. Belum lagi yang baru tuh dari siapa itu, channel Gus Zaini itu ya, itu dari Facebook, siapa namanya itu. Ternyata kitab Fikrah Nahdiyahnya itu ngambil fatwa dari Bin Bas, ulama Wahabi. Copy paste. Bido'atuhu itu dagangannya. Apakah dagangannya Madudin itu memang begitu, copy paste dan Google? Ternyata yang di copy paste adalah fatwanya Bin Bas Wahabi. Ya cocok, bener sekali Rois Am, Mbah Yai Miftahul Akhyar. Mereka ini jongosnya Wahabi kasarane.
ditunggangi di belakang mereka Wahabi. Bener, sudah terbukti ini. Kitab Fikrah Nadiyah, pemikiran-pemikiran NO lah kok copy paste dari fatwa bin Bas yang masalah nikah video call, nikah online itu gimana. Astagfirullahaladzim, semoga sadar mereka.